Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Bapak Frandita Agardinata MH, yang telah mempersilahkan kelompok 4 untuk mempresentasikan hari ini, dan juga terlupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam diskusi perkuliahan kali ini. Perkenalkan, nama saya Peri Lambang yang akan menjadi tim moderator untuk hari ini, dan para pemateri yang pertama yaitu Mbak Alja Kotrunada, dan yang kedua kepada Mbak Nanda Berta Febrianti, dan kepada pemateri pertama dipersilakan. Kata presiden berasal dari bahasa Latin. Dalam bahasa Latin, presiden berasal dari dua kata yaitu pre dan sedere. Pre berarti sebelum dan sedere berarti menduduki. Jika ditinjau dari arti katanya, maka presiden berarti sebelum menduduki. Kata menduduki di sini merujuk pada makna duduk yang lebih luas yaitu jabatan. Jadi, presiden adalah jabatan seorang sebagai kepala negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki tugas dan wewenang dalam membentuk departemen-departemen yang kemudian akan melaksanakan tugas dalam kekuasaan pemerintahan. Sedangkan wakil presiden ialah jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah dari presiden. Di Indonesia dan negara-negara Amerika Latin, wakil presiden dipilih langsung oleh warga negara dan merupakan satu paket dengan presiden. Dalam sistem pemilihan umum lain, jabatan presiden dapat juga diserahkan pada kandidat yang memperoleh suara kedua terbanyak atau ditunjuk langsung oleh presiden. Tugas presiden. Tugas presiden dibagi menjadi dua, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Yang A. Tugas presiden sebagai kepala negara antara lain memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU berdasarkan Undang-Undang Pasal 10. Presiden memilih dan memutuskan pengangkatan duta dan konsul berdasarkan Undang-Undang Pasal 13 Ayat 1 dan lain-lain. Yang kedua, tugas presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 4 Ayat 1, menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya berdasarkan Undang-Undang Pasal 3 Ayat 1. Wewenang presiden. Selain melaksanakan tugas dan kewajibannya, seorang presiden memiliki hak atau wewenangnya sendiri dalam memimpin suatu negara. Hak atau wewenang presiden tersebut juga telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Wewenang tersebut antara lain adalah Undang-Undang 1945 Pasal 5 Ayat 1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang kedua, Undang-Undang 1945 Pasal 11 Ayat 1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 11 Ayat 2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan untuk pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Wewenang Wakil Presiden. Terdapat beberapa wewenang utama yang dilakukan Wakil Presiden, yaitu yang pertama menjadi Wakil Presiden. Wewenang wakil presiden yaitu menggantikan atau mewakili presiden saat melakukan tugas dan kewajiban serta wewenang jabatan presiden, namun sebelumnya telah mendapat perintah atau diberi kekuasaan oleh presiden. Yang kedua, membantu presiden. Wakil presiden berwenang untuk membantu presiden di dalam tugas yang sudah tercantum di undang-undang. Yang tiga, menggantikan presiden. Wakil presiden tidak lagi disebut wakil presiden, melainkan menjadi presiden dan tidak terjadi rangkap jabatan dengan alasan yang sudah diatur, menggantikan, menjalankan, dan melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan sehari-hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. 3. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. 4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 5. Bertempat tinggal di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara. 7. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. 8. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. 10. Terdaftar sebagai pemilih. 11. Memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahun pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. 12. Belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama 2 kali jabatan dalam jabatan yang sama. 13. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 14. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. 15. Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. 16. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. 17. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30 SPKI. 18. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. Kedudukan Presiden berdasarkan UUD 1945. Kedudukan Presiden dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara atau head of state, kekuasaan yang dimiliki presiden sebagai kepala negara dalam pemerintahan berdasarkan UUD NRI 1945 adalah sebagai kepala negara memegang kekuasaan yang tidak dimiliki oleh lembaga lain, meskipun lembaga tersebut juga mendapat mandat langsung dari rakyat. Kepala negara melahirkan konsekuensi filosofis bahwa dialah yang berkedudukan sebagai kepala negara yang memegang sepenuhnya seluruh kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimiliki presiden sebagai kepala negara dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD NRI diantaranya adalah 1. Presiden memegang kekuasaan asli atau inherent power of head of state. 2. Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata atau chief of army. 3. Presiden memiliki kekuasaan memberikan pengampunan atau pardon power of head of state. Yang kedua yaitu presiden sebagai kepala pemerintahan atau chief of executive. Hal ini memiliki makna bahwa presiden memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Melaksanakan undang-undang memiliki pengertian yang luas, tidak hanya kekuasaan untuk membuat peraturan pemerintah dan peraturan presiden sebagai sarana untuk melaksanakan undang-undang, namun secara substansial melaksanakan undang-undang memiliki makna kekuasaan untuk mencapai tujuan negara. Wakil Presiden dalam UUD NRI 1945. Sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia berdasar UUD 1945 mengatur tentang kedudukan dan tugas presiden, wakil presiden, salah satunya terdapat pada pasal 4 ayat 2. Ini menunjukkan bahwa wakil presiden itu bertindak mewakili presiden dalam hal presiden berhalangan untuk menghadiri kegiatan tertentu yang seremonial belaka atau melakukan sesuatu dalam lingkungan kewajiban konstitusional presiden, dalam hal presiden tidak dapat memenuhi kewajiban konstitusional karena sesuatu alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, bertindak sebagai pendamping presiden dalam melakukan kewajiban ataupun dapat bertindak sebagai seorang pejabat publik untuk berkomunikasi langsung dengan setiap warga negara, kelompok maupun organisasi masyarakat. Dalam pertanggungjawaban wakil presiden dikenal dengan dua macam pengertian pertanggungjawaban. Yang pertama adalah tanggung jawab secara sempit, yaitu tanggung jawab tanpa saksi, dan kedua ialah tanggung jawab secara luas, yaitu tanggung jawab dengan sanksi. Perihal pertanggungjawaban ini, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak ada yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban wakil presiden. Secara garis besar, tugas dan wewenang wakil presiden meliputi 1. Membantu presiden dalam melakukan kewajibannya. 2. Menggantikan presiden sampai waktu habis. Jika presiden meninggal dunia, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan. 3. Memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah yang perlu menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat dan sebagainya.
Pemberian tugas wakil presiden oleh presiden bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor objektif dan faktor subjektif. Yang dimaksud sebagai faktor objektif adalah keadaan yang tidak menyangkut pribadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Sedangkan faktor objektif adalah faktor-faktor yang berasal dari diri presiden dan atau wakil presiden tersebut.